Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat serta hidayahnya kita bisa melaksanakan ngaji online pada Rabu siang hari dalam keadaan sehat. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan yang menuju jalan yang terang benderang, yakni Islam. Baiklah para pemirsa, pada siang hari ini kita melanjutkan pengajian kita, yaitu kitab Mabadi'ul Fiqh bab Thaharah. Apa yang dimaksud dengan Thaharah? Menurut bahasa, Thaharah artinya bersuci. Menurut bahasa artinya adalah mengerjakan sesuatu yang menjadikannya sah ibadah kita. Misalnya ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah yang lain-lain. Thaharah itu terbagi menjadi dua, yaitu bersuci atau thaharah dalam hadas atau dari hadas, dan thaharah dari najis. Apa itu thaharah dari hadas? Hadas itu artinya adalah keadaan seseorang yang dilaksanakan ibadah harus bersuci dari hadas. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Apa itu contohnya hadas kecil? Hadas kecil misalnya jika seseorang ini terkena hadas kecil terkena buang air kecil, buang air besar, keluar angin, atau menyentuh lawan jenis yang bukan muhrimnya. Hadas kecil menjadikan seseorang itu dilarang melaksanakan sholat sehingga dia melaksanakan thaharah dari hadas kecil. Yang kedua, hadas besar. Apa itu hadas besar? Yaitu hadas yang menimpa seseorang sehingga orang itu dilarang melaksanakan ibadah sehingga dia melaksanakan bersuci atau thaharah. Misalnya hadas haid bagi perempuan yang sudah dewasa. Kalau laki-laki yang sudah dewasa, dia terkena mimpi basah, dia terkena hadas besar. Dan jika itu ditimpa oleh laki-laki atau perempuan yang sudah dewasa, maka dia dilarang untuk melaksanakan isi ibadah sehingga dia bersuci. Ada lagi juga contohnya, jika suami istri melaksanakan hubungan suami istri, maka itu juga disebut dengan hadas besar. Lah, bagaimana sekarang kita bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar? Jika seseorang itu mengalami hadas kecil, maka dia diwajibkan untuk melaksanakan thaharah seperti hanya berwudu. Berwudu ini adalah bersuci atau thaharah untuk menghilangkan hadas kecil. Bagaimana cara berwudu yang baik seperti yang kita pelajari di waktu lain. Jadi berwudu itu adalah yang pertama rukunnya adalah niat. Jika berwudu itu tanpa niat, maka wudu kita itu tidak sah. Dan kalau kita melaksanakan sholat, jika wudu kita tidak sah, maka sholat pun tidak sah pula. Jadi yang pertama adalah niat. Niat boleh dibacakan secara sarih atau secara jelas, dan boleh
baca secara siri atau di dalam hati. Yang kedua itu membasuh muka. Loh Bu, kok bukan berkumur? Kok bukan membasuh kedua telapak tangan? Jadi perlu diketahui dalam wudu bersuci dalam menghilangkan hadas kecil itu ada yang namanya rukun wudu, ada yang namanya sunnah wudu. Jadi kalau menghadap kiblat, kemudian membasuh kedua telapak tangan, berkumur, memasukkan air ke dalam hidung, itu termasuk adalah sunnah wudu. Jadi kalaupun sunnahnya itu tidak dilaksanakan, bagaimana? Wudunya tetap sah ketika kita mengikuti rukun wudu, tapi mungkin wudu kita kurang sempurna. Jadi yang kedua adalah membasuh muka. Jadi dalam membasuh muka itu harus semua wajah dari ujung rambut itu harus terbasahi oleh air wudhu sampai ujung leher. Kalau berwudunya itu membasuh muka hanya sampai dagu, di dalam dagu ini belum basah karena air wudhu, maka wudhu kita itu tidak sah. Jadi tolong diperhatikan untuk mengupdate wudhu kita ini apakah sudah sah atau belum, maka kita harus pastikan bahwasanya membasuh muka itu harus membasahi semua muka yang dibatasi oleh ujung rambut, ujung telinga, dan ujung leher. Jadi yang dagu sebelah dalam ini juga harus terkena air wudhu. Kemudian yang kedua, membasuh kedua tangan. Jadi perlu diketahui membasuh kedua tangan itu mulai siku. Jadi kalau siku ini basah, ya, kalau bisa di atasnya siku, jadi sikunya terbasuh secara sempurna. Kemudian sunnahnya dalam membasuh tangan, kedua tangan adalah menyela-nyelani. Kalau bahasa Jawanya, menyela-nyelani itu apa? Jadi tangan kita itu kita lakukan begini supaya airnya merasuk ke dalam jari-jari tangan. Jadi kedua tangan kanan dan kedua tangan kiri. Jadi perlu diperhatikan. Kalau seumpama wudhu kita hanya membasuh tangan, mohon maaf, ketika siku itu masih belum basah karena basuhan wudhu kedua telapak tangan, maka wudhu kita tidak sah. Dan satu kali lagi Bu Dewi sampaikan, kalau wudhu kita tidak sah, kita melaksanakan sholat kita pun tidak sah. Nah ini sangat berbahaya. Maka dari itu kita perhatikan lagi wudhu kita apakah sudah membasuh seluruh tangan ini ya sampai siku. Yang ketiga, mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala ini berarti rambut ya. Boleh di depan, boleh di samping, boleh di belakang ya. Jadi yang penting ini adalah sebagian kepala. Kemudian membasuh kedua kaki. Bu, kok bukan telinga? Nah, telinga di sini juga termasuk sunnah wudu. Jadi kalaupun seumpama kita tidak mengusap kedua telinga, maka wudu kita tetap sah, tapi wudu kita kurang sempurna. Maka dari itu mengusap telinga itu juga dilaksanakan. Bagaimana cara mengusap telinga supaya sempurna? Kita ambil air, diusapkan. Jadi bukan dibasuh ya. Kalau dibasuh itu disiram pakai air, tapi kalau telinga diusap, mengusap telinga. Jadi jari kita ini masuk ke lubang telinga, kemudian yang ibu jari membasahi daun telinga dari belakang ke depan. Sama halnya dengan telinga kiri. Kemudian yang selanjutnya rukunnya adalah membasuh kaki. Membasuh kaki ini kita basuh sampai mata kaki. Ibu, bagaimana kalau seumpama kita membasuhnya sampai lutut? Itu insya Allah menjadi lebih baik. Karena apa? Karena nanti anggota tubuh bagian wudhu yang kaki ini akan terbasuh secara sempurna. Sunnahnya juga di sela-selani jarinya. Supaya apa? Di antara jari itu juga basah karena air wudhu. Dan yang terakhir, rukun wudhu yang terakhir adalah
Apa Mas Iksan? Apa Mas Dikri? Rukun wudhu yang terakhir. Jadi yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala. Sunnahnya selanjutnya adalah kalau rukunnya nggak pakai telinga ya, kedua kaki, dan yang terakhir apa Mas Iksan? Mas Dikri? Tertib. Apa itu tertib? Jadi yang terakhir. Jadi kalau semuanya ada pertanyaan, sebutkan rukun wudhu. Mulai niat ya. Nah, mesti ingat. Yang terakhir kadang-kadang sering lupa, yaitu apa itu tertib? Tertib itu mengurutkan semua rukun dari awal sampai Jadi tidak boleh muka dulu baru niat. Nah, tangan dulu baru muka. Jadi tertib itu artinya adalah urut mulai rukun yang pertama sampai rukun yang terakhir. Jadi itu bersuci yang pertama dari hadas kecil. Kalau seumpama kita keluar angin, kita buang air kecil, buang air besar, menyentuh laki-laki yang bukan muhrimnya, menyentuh perempuan yang bukan muhrimnya, maka kita kejatuhan hadas kecil. Dan jika mau sholat, jika mau membaca Al-Quran dengan menyentuh mushaf, maka kita diharuskan untuk toharoh, bersuci dari hadas kecil. Yang kedua yaitu hadas besar. Kalau kita bersuci dari hadas besar, kita harus tahu dulu pada saat apa kita mengalami yang namanya hadas besar. Hadas besar itu jikalau kita mengalami kalau perempuan itu menstruasi. Seperti kita ketahui, menstruasi itu biasanya dialami wanita sebagai tanda bahwa dia sudah dewasa dan sehat secara alami sebagai seorang perempuan. Itu sekitar usia 9 dan seterusnya. Nah, ketika seorang wanita itu mengalami menstruasi, maka sebelum itu biasanya dia harus mengetahui apa itu menstruasi. Bagaimana paling sedikitnya menstruasi, berapa biasanya menstruasi itu, dan bagaimana tanda-tandanya jika sudah selesai menstruasi. Dan jika sudah selesai, darah itu berhenti, bersih, tanpa ada warna apapun, maka wanita itu sudah selesai haidnya, menstruasinya. Maka dia tetap hadas besar sampai dia menjalankan yang namanya toharoh dari hadas besar. Jika dia sudah selesai haid atau menstruasinya, maka dia diwajibkan kembali melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, dan bisa melaksanakan ibadah yang lainnya seperti membaca Al-Quran dan lain-lain. Maka dia wajib bersuci. Cara bersucinya adalah dia dengan mandi besar. Nah, jadi taharah yang kedua adalah mandi besar. Bagaimana cara-caranya mandi besar? Ini penting bagi kita semua supaya apa? Ibadah kita ini menjadi ibadah yang benar. Ibadah kita ini menjadi ibadah yang mantap. Kita melaksanakannya tidak ragu-ragu karena sudah pasti ini benar dan harus dilaksanakan. Jadi mandi besar yang pertama rukunnya adalah Mbak Mukaromah, siapa namanya? Mbak Aldira. Mbak Aldira, maaf. Kok ganti-ganti jenengnya. Mbak Aldira, rukun mandi besar apa saja? Insya Allah sudah tahu ya, karena pastinya sudah menstruasi kalau sudah SMA atau SMK. Maka kalau kita melaksanakan ibadah mandi besar juga ibadah ya Mas ya, namanya ibadah toharoh. Maka kita harus mengetahui ilmu tentang mandi besar. Karena apa? Kalau kita melaksanakan suatu ibadah tanpa ilmu, takutnya itu adalah kurang afdol. Jadi yang pertama adalah
niat sama dengan wudhu tadi. Niat. Boleh secara jahar, boleh secara sir. Apa jahar? Jahar itu secara keras. Yang kedua secara sir. Apa itu sir? Secara dalam hati atau pelan, tidak bersuara. Jadi niatnya sudah tahu niatnya ya? Nawaitul guslan li raf'il hadasil akbari minal haidi bisa, atau langsung lillahi ta'ala atau fardhu lillahi ta'ala. Jadi itu boleh diucapkan, boleh juga di dalam hati. Rukun yang kedua setelah niat, rukun yang kedua adalah menyampaikan air mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi daun telinga harus basah, sela-sela jari juga harus basah. Mohon maaf, sela-sela perut, kalau perutnya seumpama banyak sispek ya, mungkin banyak ada celah-celahnya, itu juga harus basah. Jadi seluruh bagian tubuh kita ini dibasahi oleh air. Dan yang ketiga tertib. Apa tadi tertib? Urut ya. Jadi mulai rukun yang kedua, rukun yang pertama sampai yang terakhir. Bu, kalau seumpama Bu, saya kebetulan ini nginep hotel Bu, nah, ada acara keluarga. Nah kemudian saya mimpi basah Bu, berarti kan saya hadas besar. Iya betul. Berarti saya harus bersuci Bu kalau mau sholat subuh. Betul. Bagaimana cara bersucinya Bu? Kalau seumpama Bu ya, saya itu waktu itu ada kolam renang. Kebetulan air di kolam renang itu pasti air banyak atau air yang suci mensucikan. Kalau seumpama Bu, saya berdiri di atas kolam, kemudian saya berniat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Kemudian saya nyemplung ke kolam renang. Kan basah semua Bu, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Apakah sah Bu mandi saya? Sah. Dan langsung suci. Bisa melaksanakan sholat? Bisa. Dan pertanyaannya biasanya, apakah saya harus wudhu lagi Bu? Wudhu lagi enggak? Ayo. Apakah wudhu lagi? Kalau seumpama setelah mandi besar itu kita kejatuhan hadas kecil, wudhu Mas. Kalau seumpama setelah mandi ternyata enggak hadas kecil, enggak harus berwudu karena sudah suci dari hadas besar. Kalau hadas kecilnya bagaimana? Oh tadi pipi saya, ya berarti harus wudu. Menghilangkan hadas kecilnya, menghilangkan juga hadas besarnya. Begitu ya Mas Iksan ya. Nah itu kalau ada air. Bagaimana kalau kita bersuci toharoh jika tidak ada air? Maka yang terakhir cara bersucinya adalah dengan tayamum. Coba Mbak sebelahnya Mbak Aldira, Mbak siapa namanya? Mbak Natasha, cantik sekali namanya, seperti orangnya. Bagaimana niatnya bertayamum? Nawaitu ya, nawaitu tayamuma listikharati, berarti mau salat istikharah. Listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Jadi saya niat tayamum untuk menghormati sholat karena Allah ta'ala. Karena tidak ada air maka kita melaksanakan tayamum. Dengan apa tayamum? Debu yang suci. Jadi jangan sembarang debu ya. Debu ini bukan sembarang debu, tapi debu ini adalah debu yang suci untuk melaksanakan tayamum. Silakan. Iya. Ya betul. Jadi debu itu kan ada di mana-mana. Jadi kita bisa mengambil debu itu di tembok bisa, atau di meja yang di dalam. Yang penting itu temboknya suci. Jangan ada yang nemplek-nemplek tai cicaknya. Nah itu nggak bisa dipakai bersuci. Jadi seperti itu boleh ya Mas ya. Ya mudah-mudahan semuanya sehat, bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Jadi
Ini dulu bersuci yang Ibu sampaikan pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Boleh ada pertanyaan jika di lain waktu bertemu dengan Bu Dewi minggu depan, insya Allah. Bukan minggu depan ya, jikalau bertemu dengan Bu Dewi lagi, kita akan ngaji dilanjutkan, yaitu bersuci dari najis. Yang tadi itu bersuci dari hadas. Demikian dari Bu Dewi. Bu Dewi mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bu Dewi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.